Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada pembahasan tentang tashbih, tentang mathal ya. Nah itu, kita ulang sedikit ya. Al-mathal fil Quran, perumpamaan di dalam Al-Quran itu, la yunasibu kathiran, tidak sepenuhnya sesuai. Al-mathal alladhi, dengan perumpamaan yang arrafnahu, atau arafnahu, kita ketahui, atau kita definisikan, atau kita kenalkan di dalam sastra Arab. Li'annahu, karena al-mathal fil Quran, perumpamaan di dalam Al-Quran itu, ibrazul ma'na, menampilkan maksud, fi suratin ra'i'ah, dalam gambaran yang indah, mujazah, menyampaikan makna atau maksud, dalam gambaran yang indah dan ringkas, sawa'un kanat tashbihan, apakah itu berupa tashbih, artinya menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, au qawlan mursalan, atau perkataan lepas tanpa ada penyamaan atau penyerupaan. Fa Ibnul Qayyim yaqul fi amthalil Quran. Maka Ibnul Qayyim, seorang alim murid dari Ibnu Taimiyah, mengatakan dalam atau tentang masal Al-Quran itu, masal jamaknya amthal, bahwa yang dimaksud dengan perumpamaan Al-Quran adalah tasbihu syai'in bi syai'in fi hukmihi. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya dalam hal hukumnya. Wa taqribul ma'qul minal mahsus. Mendekatkan hal yang ada di dalam pikiran, masih abstrak maksudnya, dengan sesuatu yang konkret, mahsus. Au ahadil mahsusain minal akhar, atau mendekatkan antara satu yang konkret dengan sesuatu yang konkret lainnya, wa atibari ahadihima bil akhar, dan mengambil pelajaran atau mempertimbangkan salah satunya untuk dibandingkan dengan yang lain. Nanti akan menjadi jelas persoalan ini kalau kita masuk ke dalam contohnya. Kemarin sudah kita singgung sedikit sebenarnya, bahwa perumpamaan dalam Al-Quran itu ada yang dinamakan al-amthal as-sarihah atau al-musarrahah. Ada juga yang dinamakan al-amthal al-kaminah. Ada juga yang dinamakan al-amthal al-mursalah. Nah, di sini kita lihat amthilatun lil mathal fil Quran. Beberapa contoh perumpamaan di dalam Al-Quran. Aktsaruha, kebanyakan contoh-contoh perumpamaan di dalam Al-Quran itu ala tariqati tashbih sharih, tampil dengan menghadirkan tasbih yang nyata, yang terang. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, innama mathalul hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia ini hanyalah kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Nah, tasbih ini tasbih yang terang dan nyata sekali. Allah umpamakan kehidupan dunia dengan air yang turun dari langit. Kira-kira dalam hal apanya ya? Kok diserupakan oleh Allah? Dalam hal cepatnya berlalu, air yang tercurah dari langit hanya berhenti sebentar di atas permukaan tanah atau bumi ini, lalu lenyap, ditelan bumi, atau mengalir ke got, lalu diteruskan ke sungai, lalu mengalir ke laut, meneruskan perjalanannya. Nyangkut sebentar aja di atas permukaan tanah, setelah itu hilang, baik itu ditelan ataupun hanyut. Begitu juga kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini sebentar, setelah itu meneruskan perjalanan selanjutnya, masuk ke alam-alam yang lainnya. Alam kubur, ada alam kebangkitan, bermuara di akhirnya nanti surga atau neraka. Nah, ini namanya perumpamaan, tasbih ya, penyerupaan yang seperti inilah perumpamaan dalam Al-Quran itu kebanyakan. Jadi tasbihnya sharih, nyata, terang, langsung menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, nampak sekali. Biasanya dengan menggunakan mathal, mathalul hayatid dunia, perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit.
Tapi ada juga yang tasbihnya tidak terang seperti ini, tidak nyata. Ia hanya secara tidak langsung terkandung perumpamaan di dalamnya. Dinamakan dalam bahasa Arab dengan tasbih dhimni. Tasbih dhimni itu artinya tasbih yang tersimpan di dalam. Jadi dia tidak nampak di permukaan. Coba kita lihat contohnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebahagian kalian berbuat ghibah terhadap sebahagian lainnya. Artinya jangan membicarakan perihal keburukan sesama. Lalu Allah mengumpamakan perbuatan ghibah, membicarakan keburukan orang lain ini dengan secara nggak langsung, tapi ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah seseorang di antara kalian senang memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan saudaranya itu sudah mati? Daging saudaranya yang sudah mati, sudah meninggal dunia. Atau istilah lain, apakah seseorang di antara kalian senang memakan bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumu, maka pasti kalian akan membenci perbuatan ini. Nah, di sini kan tidak begitu nyata Allah menghadirkan perumpamaan. Padahal ayat ini secara implisit, tidak eksplisit, tidak terang benderang di permukaan. Ayat ini sebenarnya hendak mengatakan bahwa kalau kalian ngomongin keburukan orang lain, itu nilainya sama seperti kalian makan bangkai. Menjijikkan sekali, buruk sekali perbuatan itu. Padahal kalian kalau makan bangkai nggak senang, nggak suka. Kenapa? Ghibah masih dilakukan. Padahal sama itu kata Allah. Tapi kan nggak ada. Tidak ada kalimat begini. Masalu man yaghtab ba'duhum ba'dan kama man ya'kulu lahma akhihi maitan. Nah, nggak ada itu. Allah tidak mengatakan perumpamaan orang yang berbuat ghibah, yaitu mempergunjing, membicarakan keburukan orang lain, bagaikan ia memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah meninggal dunia. Nggak ada itu. Jadi dari situ, karena tidak muncul ke permukaan perumpamaannya, tapi implisit saja, maka dikatakan dia sebagai tasbih dhimni. Untuk dibedakan dengan tasbih yang terang atau yang nyata. Di atasnya tadi, at-tasbih as-sarih. Allah langsung menghadirkan kata masal. Perumpamaan kehidupan dunia ini persis keadaannya seperti air yang kami turunkan dari langit. Nyata kan? Perumpamaannya perumpamaan yang nyata. Beda lagi dengan yang di bawahnya itu. Perumpamaannya tidak terang, tidak nyata. Tersimpan atau implisit sifatnya. Sehingga kalimat Allah dalam ayat ini, janganlah seseorang di antara kalian atau sebahagian berbuat ghibah atau mempergunjing keburukan yang lainnya. Apakah seseorang di antara kalian mau, senang, doyan, makan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Pasti ia nggak suka makan itu. Nah, nggak ada kan perumpamaan. Kalau ini ingin dijadikan sorih, kalau ingin dijadikan sorih, dengan tidak bermaksud merubah ayat Al-Quran, tapi pendekatan bahasa saja, maka kalimatnya harus kita robah menjadi seperti ini. Masaluman yang tab ghairahu kamathalil ladzi ya'kulu lahma akhihi maita. Nah, itu baru sorih dia. Sehingga kalimat nanti dalam terjemahannya, perumpamaan orang yang mempergunjing keburukan atau menyebut-nyebut keburukan orang lain, itu bagaikan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Itu. Kalau ini enggak ada perumpamaan orang yang begini sama dengan begini, enggak ada. Tetapi sesungguhnya nilainya adalah nilai perumpamaan. Dalam ayat ini Allah sedang mengumpamakan berbuat ghibah itu dengan makan bangkai saudara sendiri. Menjijikkan, kotor sekali. Tetapi sifat perumpamaannya tidak terang, terbuka. Tetapi implisit, ada di dalamnya. Kita bisa merasakannya. Contoh lain ya, ada seseorang umpamanya namanya Ahmad. Ahmad ini orang yang selalu dibutuhkan
oleh masyarakat luas. Karena ilmunya, karena kebaikan dan kedermawanannya, begitu. Pokoknya nama Ahmad ini kesohor sekali. Ini contoh ya. Lalu kita bilang begini, dengan ungkapan kita, Ahmad itu sering dicari oleh masyarakat luas. Bagaimana tidak? Namanya bulan purnama, cahayanya pasti dirindukan oleh orang banyak. Bahkan oleh makhluk yang ada di bumi. Bulan purnama itu pasti dirindukan oleh makhluk yang ada di bumi. Hewan pun merindukan cahayanya bulan purnama itu. Di sini ada perumpamaan sebenarnya, tetapi tersembunyi atau tidak terang, tidak terbuka langsung. Saya sebenarnya dengan kalimat tadi sedang mengumpamakan ketersohoran Ahmad di tengah kehidupan masyarakatnya dan sangat dirindukan, bagaikan dirindukannya cahaya purnama itu oleh makhluk yang ada di bumi. Itu namanya tasbih dimni itu. Tasbihnya itu sifatnya implisit, tidak eksplisit. Kalau sharih, dia eksplisit, nyata, dan biasanya langsung menggunakan identitas mathalu. Perumpamaan ini bagaikan itu, perumpamaan orang ini seperti itu, nah gitu. Kita lihat selanjutnya. Wa minha, di antara perumpamaan dalam Al-Quran itu, malam yastamil, redaksinya tidak mengandung ala tasbihin, tidak mengandung tasbih, dan tidak juga mengandung isti'arah. Isti'arah itu perkataan yang sifatnya majazi. Majazi itu metaforis. Seperti air dari langit dibahasakan dengan rizki dari langit. Nah, semacam itu namanya isti'arah. Menggunakan istilah yang berbeda untuk menunjuk sebuah pengertian. Nah, ada redaksi Al-Quran yang tidak ada tasbihnya. Kalau tasbih itu apa? Perumpamaan. Perumpamaan atau penyerupaan. Contoh, orang itu, saking gagahnya ini, orang itu seperti singa. Saya sedang menggambarkan orang dengan singa. Orang ini namanya musyabbah, sedang singanya adalah musyabbah bihi. Dengan musyabbah bih. Jadi itu namanya tasbih, mengumpamakan antara satu dan yang lain. Karena ada identitas yang sama, ada titik temu antara dua hal itu. Seperti tadi, kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit. Perumpamaan itu tasbih itu namanya. Karena ada titik temu keserupaannya, yaitu sama-sama cepat lenyap, sama-sama cepat hilang. Kehidupan dunia ini cepat juga berlalu, hilang. Begitu juga air yang turun dari langit. Nah, semacam itu. Kita menyamakan atau menyerupakan seseorang dengan singa karena sama-sama berani, gagah umpamanya, semacam itu. Kita lihat, ada di antara redaksi Al-Quran itu tidak mengandung tasbih, tidak juga ada isti'arahnya. Contoh, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, ya ayuhannas, wahai manusia, duriba mathalum fastami'ulah. Telah dibuat, duriba itu telah dibuat. Telah diberikan atau telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah dengan baik. Innalladzina tada'una min dunillah. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian seru, yang kalian berdoa dan kalian sembah kepadanya itu, la yakhluqu dzubaba walaw ijtama'u lah. Mereka tidak pernah akan bisa menciptakan seekor lalat, walaupun Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah itu berhimpun untuk tujuan menciptakan seekor lalat. Pasti gagal dan tidak pernah akan bisa. Dan wa iyaslubhumudzubab syai'an, dan jika ada lalat yang merampas sedikit saja dari makanan mereka atau minumannya, la yastanqidhuhum, mereka tidak pernah akan bisa menyelamatkan makanan yang dirampas oleh lalat itu tadi. Dha'ufat talib wal matlub, baik yang mencarinya, mengupayakan mendapatkan lagi makanan yang diambil lalat itu tadi, lemah. Wal matlub, begitu juga makanan yang dicari yang sudah dirampas dan ditelan oleh seekor lalat tadi,
juga lemah. Tidak mungkin maksudnya untuk didapatkan lagi. Nah, di sini ada perumpamaan. Tetapi tidak ada tasbih, tidak ada isti'arah. Tidak ada Allah mengumpamakan bahwa perumpamaan orang-orang yang menyeru berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah itu, perumpamaan mereka bagaikan orang yang lemah yang tidak bisa mengambil kembali makanan yang sudah dirampas oleh lalat. Artinya manusianya lemah, begitu juga Tuhan yang disembahnya juga lemah. Nah, di sini tidak ada perumpamaan itu, tapi dapat dirasakan karena terkandung di dalamnya, tapi nggak ada tasbih. Kalau yang di atasnya tadi masih ada tasbih, masih ada rasa bahasa kita, bisa merasakan, rasa bahasa Arab maksudnya, bisa merasakan bahwa Allah di sini sedang mengumpamakan orang yang berribah itu seperti orang yang memakan bangkai sesama. Dha'afat talib wal matlub. Faqauluhu, ini penjelasan. Maka firman Allah, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang kalian seru selain Allah itu tidak pernah akan bisa menciptakan seekor lalat. Qad sammahullahu mathalan. Ini saja sudah cukup disebut oleh Allah sebagai perumpamaan. Walaysa fihi isti'arah. Tapi sama sekali dalam redaksi ini tidak ada isti'arah. Artinya tidak ada kata yang bukan sebenarnya yang dipinjam. Nggak ada bahasa metaforisnya, tidak ada. Wala tashbih. Tapi juga tidak ada kata yang langsung menunjukkan perumpamaan. Bahwa perumpamaan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu ibarat orang yang makanannya dicolong oleh seekor lalat. Tuhan-Tuhannya lemah untuk menolong penyembahnya. Begitu juga lah sekiranya orang yang memiliki makanan itu tidak pernah akan bisa menolong atau menyelamatkan makanan dirinya yang dirampas oleh seekor lalat. Wahunaka, di sana banyak sekali ayatun Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran, jariyatun majral amthal, yang dapat diposisikan sebagai perumpamaan. Haitsu yatadawaluhan nas, di mana banyak kalangan, maksudnya umat manusia mempopulerkannya. Yatadawaluhan nas, mempopulerkannya, manusia mempopulerkannya, karena ia ayat yang diposisikan sebagai majrul amsal, yang diposisikan pada posisi perumpamaan. Di sini disebutkan beberapa contoh dari ayat-ayat Al-Quran ya, petikan yang diserupakan atau yang dipopulerkan oleh banyak kalangan sebagai perumpamaan. Wa min amthilati dzalika ma yali, di antara contohnya, wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Maksudnya, tindakan makar, tipu-tipu yang jahat itu tidak akan menimbulkan keburukan selain kepada pelakunya. Orang yang menipu, dia akan menerima akibat dari apa ya perbuatan yang dia lakukan. Orang yang berbuat jahat, maka hasil dari kejahatan atau perbuatan jahatnya akan menimpa juga balik ke dirinya sendiri. Ini menjadi populer di kalangan ahlul Quran ya. Kalau di kalangan masyarakat luas ya enggak, udah bisa baca Quran saja sudah bagus. Boro-boro ini bisa dianggap sebagai perumpamaan. Terus populer di kalangan siapa? Di kalangan ahlul Quran. Sehingga ini akhirnya menjadi salah satu peribahasa lah kira-kira yang populer. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Saya tanya dulu, adakah padanan redaksi Al-Quran ini atau makna redaksi Al-Quran ini dengan peribahasa yang populer dalam suatu masyarakat tertentu, termasuk kita Indonesia? Coba cari. Ada nggak kalian, Bapak, Ibu, menemukan padanan peribahasa di tingkat kita yang populer di masyarakat kita? Bahwa orang yang berbuat keburukan akibat buruknya akan kembali menimpa dirinya sendiri. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Air di dulang. Nah itu. Itu yang lebih mengena perumpamaannya. Karena perumpamaan itu, redaksi perumpamaan, redaksi peribahasa, itu nggak bisa dipopulerkan seketika. Jadi peribahasa itu nggak bisa redaksinya dibuat-buat. Karena syarat peribahasa itu kan susunannya indah, singkat, dan memang populer. Contoh, nasi telah menjadi bubur. Ini nggak bisa kita robah. Ya, mau bagaimana lagi? Nasi sudah berubah menjadi ketupat. Nggak bisa. Jadi ada redaksi sendiri kira-kira
peribahasa itu yang memang orang lain banyak kalangan mempopulerkannya karena redaksinya singkat, indah, dan cakupan maknanya menyeluruh. Oleh karena tadi ada padanannya, redaksi Al-Quran ini maknanya ada padanannya dalam peribahasa yang populer di kalangan suatu masyarakat tertentu, maka perumpamaan semacam ini namanya al-amthal al-kaminah, al-mathalul kamin. Apa maksudnya? Yaitu peribahasa Al-Quran yang memiliki padanan dengan peribahasa di luar Al-Quran yang populer di kalangan suatu masyarakat tertentu. Kita lihat nomor 2, ini juga populer loh di kalangan para ulama, para ahli Al-Quran. Qul kullu ya'malu ala syakki. Katakanlah masing-masing berbuat sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, tinggal kita mencermati, ada nggak padanannya di dalam peribahasa yang populer di kalangan masyarakat barat, timur, sama aja, pokoknya di kalangan masyarakat lah. Kalau tidak ada, maka perumpamaan Al-Quran semacam ini disebut dengan al-amthal al-mursalah. Karena ada ayat yang dipopulerkan sebagai peribahasa, tetapi tidak ditemukan ada padanannya dalam peribahasa yang populer di luar Al-Quran, di tengah kehidupan masyarakat luas. Lanjut. Yang ketiga, wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu atau membencinya, padahal ia sangat baik untuk kalian. Ini juga populer, bernilai peribahasa di kalangan ahlul Quran. Sekali lagi kita bertanya, adakah ditemukan padanannya dalam peribahasa yang populer di tengah masyarakat di luar Al-Quran ini? Jika ditemukan padanannya, bisa ditemu-temukan umpamanya, dihubungkan, nah berarti dia termasuk al-amthal al-kaminah. Tapi kalau tidak ditemukan juga, masuklah kategorinya al-amthal al-mursalah, yaitu perumpamaan yang lepas. Lepas artinya tidak ada padanannya di dalam peribahasa di luar Al-Quran yang populer di kalangan umum. Yang keempat, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu, hizb itu kelompok atau golongan atau partai. Setiap golongan itu, setiap kelompok itu senang dengan apa yang ada pada kelompoknya. Walaupun jelek, tapi dia senang aja. Namanya milik sendiri, rumah jelek, ya nggak apa-apa, rumah sendiri. Setiap orang, setiap partai, setiap kelompok, setiap grup pasti akan merasa senang dengan bangga. Senang dan bangga dengan grup atau kelompoknya. Ini populer sebagai peribahasa di kalangan ahlul Quran. Cermatilah, seperti tadi, jika ditemukan ada padanannya dalam bentuk peribahasa populer di kalangan masyarakat di luar Al-Quran, tapi punya nada yang sama, senada dia, ada kedekatan makna, saat itu dinamakan peribahasa Al-Quran ini sebagai al-amthal al-kaminah. Jika tidak ada padanannya di luar Al-Quran, dinamakan al-amthal al-mursalah. Kita lihat yang kelima. La yastawil khabith wa thayyib. Yang buruk itu tidak sama dengan yang baik. Ini populer juga sebagai peribahasa Al-Quran di kalangan masyarakat ulama ahlul Quran. Jika ditemukan ada padanannya pada peribahasa yang populer di kalangan masyarakat di luar Al-Quran ini, jadilah ini termasuk al-amthal al-kaminah. Jika setelah dicermati kok susah nemukan, nggak ada kok peribahasa yang populer di masyarakat yang mendekati redaksi ini, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik, maka jadilah dia al-amthal al-mursalah. Begitu seterusnya. Selanjutnya,
Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit dapat menaklukkan, mengalahkan kelompok yang jumlahnya banyak dengan izin Allah. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang jumlahnya hanya sedikit saja bisa menaklukkan, mengalahkan kelompok yang jumlah personil di dalamnya banyak atas izin Allah. Ini juga peribahasa Al-Quran yang populer di kalangan Ahlul Quran. Jika kita menemukan ada padanannya, ada kedekatan redaksi atau makna dengan peribahasa yang populer di masyarakat, jadilah nomor 6 ini Al-Amthal Al-Kaminah namanya, yaitu perumpamaan yang memiliki padanan dengan yang populer di luar Al-Quran. Tapi jika tidak ditemukan adanya titik kesamaan dengan atau padanan dengan peribahasa di luar Al-Quran, iya, nomor 6 ini maksudnya menjadi Al-Amthal Al-Mursalah, perumpamaan yang lepas. Yang ketujuh, tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta, yang artinya kalian mengira mereka itu berhimpun menjadi satu yang kuat. Wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka sebenarnya sedang tercerai-berai. Nampak kelihatan, kita duga mereka itu satu utuh dalam kebersamaan, padahal sebenarnya hati mereka itu bercerai-berai, tercabik-cabik. Jika ini peribahasa populer di kalangan masyarakat Ahlul Quran, jika ditemukan ada padanan yang mirip semaknalah dengan ini, walau redaksinya beda-beda, maka yang nomor 7 ini menjadi termasuk Al-Amthal Al-Kaminah. Tapi jika tidak ditemukan sama sekali ada padanannya di luar Al-Quran, maka yang nomor 7 ini menjadi Al-Amthal Al-Mursalah. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian perumpamaan di dalam Al-Quran. Perumpamaan Al-Quran itu yang paling tegas jika menggunakan kata masal dan langsung bahkan berlapis. Coba dengar. Ada satu ayat, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian harta mereka di jalan Allah, kamathali habbatin, bagaikan sebuah biji yang ditanam oleh petani, oleh seseorang, ambatat sab'a sanabil. Lalu sebuah biji ini tadi dapat menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lalu setiap tangkainya mengeluarkan 100 biji. Sehingga bermodalkan 1 biji yang ditanam, dia dapat menghasilkan menuai 700 biji sebagai hasilnya. Nah, ini perumpamaan terang ini, termasuk Al-Amthal Al-Musarrahah, atau kalau di buku barusan, Al-Mathal As-Sarih, bukan Al-Mathal Ad-Dimni. Karena langsung, dan apalagi identitas Mathalul Ladzina, nah mathalnya itu ada. Sehingga dapat terbaca dengan nyata jelas, Allah sedang mengumpamakan orang-orang yang mendermakan sebagian harta mereka, bagaikan orang yang menanam sebuah biji dan melahirkan 7 tangkai dan menghasilkan 700 biji. Ada kesamaan dan diserupakan. Hal apa ada titik temu antara yang berderma dengan tumbuhnya 700 biji tadi dari 1 biji yang ditanam? Titik temunya adalah pada banyaknya pahala kebaikan yang diperoleh atau hasil yang didapat dari perbuatan baik atau sedekah yang dijalankannya. Itu perumpamaan banget itu. Intinya seperti itulah contohnya. Kalau di buku barusan, Allah sedang mengumpamakan kehidupan duniawi ini dengan turunnya atau air yang diturunkan dari langit. Berarti al-mathal ini sama dengan yang saya terangkan sebenarnya. Tidak ada perbedaan yang mencolok, hanya ada istilah. Kalau yang saya terangkan kemarin, Al-Amthal Al-Musarrahah. Bukunya mengatakan Al-Mathal As-Sarih.
Nah, seperti itu. Setelah al-mathal itu kita masuk ke dalam al-qasas fil Quran. Kisah-kisah di dalam Al-Quran. Al-qasas fil Quran. Al-qasas artinya adalah kisah-kisah. Anwa'ul qasas fil Quran wa fawaiduhu. Macam-macam kisah di dalam Al-Quran dan faedahnya. Qasasul Qur'ani thalathatu anwa'. Kisah-kisah Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama, an-naw'ul awwal, macam yang pertama, qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Wahia tatadhamman, kisah-kisah para nabi ini menghimpun atau berisi da'watahum ila qaumihim, seruan atau ajakan mereka kepada kaum mereka. Wa mu'jizatihim, dan memuat juga mu'jizat-mu'jizat para nabi itu. Wa marahilud da'wati wa tatawwuriha. Sebentar. Wa mu'jizatihim wa hiya tadhamman da'watahum ila qaumihim mu'jizatihim wa marahila, seharusnya karena dia menjadi maf'ul bih dari tadhamman. Wa marahilad da'wati wa tatawwuraha. Fase-fase dakwah mereka dan perkembangannya. Wa aqibatal mu'minina wal mukadzibin. Dalam kisah-kisah kenabian dalam Al-Quran juga ada akibat kesudahan yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan akibat atau kesudahan orang-orang yang mendustakan mereka. Di sini diberikan sedikit gambaran atau contoh qisas Nuh, seperti kisah-kisah atau kisah Nuh alaihissalam dan kisah Ibrahim alaihissalam, kisah Musa alaihissalam, Nabi Harun kisahnya, Nabi Isa kisah beliau, wa ghairihim minal anbiya wal mursalin, dan kisah para nabi dan para rasul lainnya. Ini satu di antara sekian macam atau di antara 3 macam kisah di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin banyak tahu tentang kisah para nabi, harus merujuk langsung kepada buku-buku tentang Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Semua buku yang mengisahkan para nabi dan rasul yang sudah disusun oleh para ulama, itu pasti landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Memang tidak cukup hanya dengan membaca Al-Quran saja sehingga kita tahu kisahnya. Kurang mendetail. Ada beberapa saja yang sedikit rinci, cuma kebanyakan hadir dalam redaksi yang sifatnya global, garis besar. Untuk memperoleh rinciannya, detail sejarahnya harus kembali kepada kitab-kitab yang disusun oleh para ulama tentang kisah para nabi dan rasul. Menarik. Apa tujuannya? Nanti kita lihat. Di antara tujuan mempelajari atau membaca kisah para nabi itu, agar kita mendapatkan pelajaran yang berharga dalam kehidupan tentang betapa kekuasaan Allah telah ditunjukkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya melalui peristiwa-peristiwa yang mereka alami dalam kehidupan. Karena di antara kisah para nabi ini, bukan saja setelah menjadi nabi, bahkan jauh sebelumnya perjalanan hidupnya Al-Quran menyinggungnya. Ambillah contoh kisah Musa alaihissalam. Mulai dihanyutkannya oleh ibunya di sungai Nil, sampai ditemukan oleh keluarga Fir'aun, sampai akhirnya ditemukan oleh kakaknya dan disusukan oleh ibunya lagi, sehingga ibu kandungnya yang menghanyutkannya tadi itu bertemu kembali, itu diungkapkan oleh Al-Quranul Karim. Di situ kita bisa tertanam dalam jiwa kita betapa maha kuasa Allah. Ketika Nabi Musa kecil, bayi, dimasukkan ke dalam kotak, dalam peti untuk dihanyutkan, Bapak Ibu dapat gambarkan sendiri dalam pikirannya, terutama kaum ibu lah, bagaimana perasaan seorang ibu ketika si ibu itu dalam hatinya ada desakan dalam batin sendiri untuk menghanyutkan anaknya di sungai atau di laut yang resikonya tinggi. Dalam kegamangan, kegelisahan jiwa semacam begini, Allah tenangkan hatinya. Kamu nggak usah takut, wahai ibu Musa, akan kami pertemukan kembali engkau dengan anakmu. Dan ternyata di ujung sana nanti, ibu Musa memang dipertemukan oleh Allah dengan Musa alaihissalam. Karena ketika peti itu lewat, melintasi sungai Nil,
Sungai Nil itu mengalir di bawah istana Firaun. Bagian Sungai Nil itu ada yang berbelok mengalir ke bawah istana. Dan itu menjadi kebanggaan, bukan kebanggaan Kairo, kebanggaan Firaun. Sampai dia akhirnya, akulah Tuhan yang sebenarnya. Mesir ini milikku. Kalian lihat katanya, ini ada sungai yang mengalir di bawahku. Persis surga yang dilukiskan oleh Al-Quran, tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah ini sudah terbukti, kata Firaun. Ada sungai yang mengalir di bawah istanaku. Ketika itu, peti yang berisi Musa mungil, Musa bayi, melintas di bawah istana Firaun. Nah, oleh orang kerajaan, diambil, dibuka, dan ternyata isinya adalah sosok bayi. Firaun hampir saja ingin bertindak kasar terhadap bayi ini. Tapi istri Firaun, siapa nama istri Firaun? Asia, Siti Asia. Nah, Asia ini yang menenangkannya dengan mengatakan, Firaun, wahai raja, bersabarlah. Boleh jadi ini akan menjadi anak kita dan membanggakan keluarga. Ya, akhirnya urung niat untuk bertindak kasar atas bayi ini. Sampai suatu hari, Firaun menggendongnya, jenggot Firaun dijambak, ditarik habis oleh tangan Musa yang mungil. Tapi apa yang dirasakan Firaun? Yang dirasakan Firaun, seluruh rahangnya seakan mau copot, saking sakitnya. Karena bukan tangan Musa sejatinya, tapi ada malaikat yang menggerakkannya. Wajar saja Firaun luar biasa. Dendam dia naik lagi. Mau dibunuh Musa alaihissalam. Tapi kata istrinya, bersabarlah lagi. Ini bocah, bukan orang dewasa. Dia belum mengerti apa-apa. Kalau ingin tahu bukti, coba sodorkan bara api dan sodorkan air susu atau roti atau makanan. Pasti yang dipilihnya adalah bara api. Tangan Musa hampir saja mengarah ke air susu atau makanan yang dijejer di samping bara itu. Kalau bukan karena malaikat yang menepisnya, sehingga berbelok arah ke bara dan digenggam langsung dimasukkan ke mulut Musa oleh Musa sendiri. Itu yang terjadi, ada kekeluhan pada lidah ketika berbicara. Musa tidak fasih kalau bicara. Dan Musa mengakui itu. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Saudara saya, Nabi Harun itu lebih fasih lidahnya daripada saya. Maka di antara doa Nabi Musa juga, wahlul 'uqdatam min lisani. Uraikan maksudnya kekeluhan pada lidah saya. Yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka dapat memahami dengan baik ucapanku dengan lidah seperti ini. Nah akhirnya Firaun gak jadi juga. Suatu hari dipasang iklan, artinya ada iklan yang disebarluaskan. Siapa di antara wanita yang sanggup dan mau untuk memberikan air susunya untuk Musa alaihissalam. Si A, si B, si D dari semua perkampungan hadir. Siap dengan tentunya wani piro. Dengan biaya yang tinggi kalau sampai Musa ini mau. Yang terjadi apa? Musa kecil menolak semua perempuan yang hadir untuk menyusuinya. Sampai akhirnya ada seorang wanita datang ke kerajaan Firaun dan menawarkan bahwa ada seorang wanita di kampung sebelah sana barangkali siap untuk menyusukan bayi ini. Yang datang ini adalah kakaknya Musa alaihissalam atau saudari perempuannya. Lalu wanita ini disuruh datang. Datanglah ibu Musa. Ibu Musa datang menemui bayinya yang selama ini hanyut, belum diketemukan. Dan ada informasi kalau ia ada di istana kerajaan. Ketika ibunya datang, saya tanya, kira-kira ibu kalau melihat bayinya sendiri, anaknya sendiri, menemukan bayinya yang sudah lama hilang dari dirinya, kira-kira suara apa yang akan keluar dari lidah ibu? Saya tanya. Menjerit atau diam cuek? Subhanallah. Mungkin menjerit dan mengatakan, anakku, sayangku, alhamdulillah sehat, sambil menepok-nepoknya. Tanda sayang, tanda cinta, tanda bahagia karena pertemuan itu. Beda lagi dengan ibu Musa.
hati Ibu Musa digenggam Allah, sehingga tidak boleh mengekspresikan kegembiraan, tidak meluapkan apa-apa kegembiraan dan rasa senangnya. Begitu Ibu Musa datang dan melihat, tahu bahwa itu bayinya, Ibu Musa seperti orang lain. Oh, ada bayi, mau disusukan. Wani piro, kata si wanita ini. Karena ada perjanjian dan mencobanya, begitu Musa didekap oleh wanita ini yang tidak lain adalah bundanya, waduh, Musa senang. Dia mengobati rasa rindu, kangen dengan ibunya. Istana terheran-heran. Ini wanita mana? Nggak dikenal. Tapi kok Musa mau? 1000 perempuan yang hadir sebelumnya tertolak. Kata Musa, mungkin mak gue tahu seandainya kalimat itu bisa terdengar akan seperti itu suara Musa alaihissalam. Tapi begitulah Allah menggenggam rasa gembiranya Ibu Musa, hatinya dalam kendali ilahi. Sebab kalau dibiarkan senang, meluap-luap, meledak-ledak, mengekspresikan kegembiraannya, yang terjadi berbahaya. Musa bisa dibunuh oleh Firaun karena ultimatumnya kalau ada anak laki-laki yang lahir maka harus dibunuh, dan itu gilir bergilir. Tahun ini kalau ada orang yang melahirkan bayi laki-laki, anaknya harus dibunuh. Tahun depan tidak, aman. Nah, anehnya ketika Musa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya, persis dalam tahun kebijakan yang harus berjalan. Bagaimana tidak mengerikan? Musa bisa diancam dengan pembunuhan oleh kerajaan Firaun. Tapi Allah punya cara yang berbeda. Allah selamatkan Musa, nabinya, rasulnya ke depan. Dan ibu Musa dipertemukan kembali. Kai taqarra ainuha wala tahzan. Agar ibu Musa, kata Allah, tenang hatinya dan tidak bersedih, tidak berduka karena kehilangan bayi selama ini. Atas desakan dari dalam, mau nggak mau dia harus menghanyutkannya. Siapa yang mendesak, membuat hatinya ingin menghanyutkan? Allah Rabbul Izzah. Allah juga yang menggerakkan. Maka Bapak Ibu sekalian, jika kita mengatakan hati itu dalam genggaman ilahi, sangat-sangat Qur'ani, benar sekali. Maka benar juga doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati hambanya, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, teguhkan hati hamba atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena engkau maha kuasa ya Allah atas segala sesuatu. Kenapa hati dalam genggaman ilahi? Karena hati itu istana Allah. Maka isilah ia dengan ajarannya. Jangan isikan hati dengan dunia. Sekali hati terisi dunia dan Allah tergeser dari dalam hati, saat itu yang muncul adalah kecemasan, kegelisahan, kesedihan, rasa takut yang tidak menentu, jauh dari rasa aman, rasa tenang, rasa tentram, rasa bahagia. Selanjutnya, wan-naw'u tsani, di antara macam yang kedua sekarang, qasasun yata'allaqu bihawaditsa madiyatin, kisah-kisah yang berhubungan, yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa lampau masa lalu, wa ashkhasin, dan orang-orang, individu-individu, lam tathbut nubuwatuhum, yang orang-orang zaman silam yang tidak ada keterangan resmi dalam agama tentang kenabian mereka. Mereka bukan nabi. Kaqissati Talut wa Jalud, seperti halnya kisah Talut dan Jalud. Wa ahlil kahfi, penghuni gua. Wa Dzul Qarnain. Wa Qarun, kisah Qarun. Wa Maryam, kisah Maryam. Wa ashabil fil, orang-orang pasukan ya bergajah. Wa ghairihim. Nah, kisah-kisah semacam ini termasuk bagian dari kisah dalam Al-Quranul Karim atau kisah Al-Quran bahkan.
Tapi ia tidak terkait dengan kenabian. Apalagi memang orang-orang yang muncul dalam kisah-kisah ini untuk macam yang kedua, mereka belum sampai pada tingkat kenabian. Walaupun ada pendapat, namanya khilaf ya, perbedaan, perselisihan pendapat, yang menyebut bahwa mereka termasuk nabi juga. Sampai-sampai ada yang mengatakan Maryam juga dapat wahyu, dan karena Maryam dapat wahyu, berarti Maryam nabi. Jawabnya, nggak mungkin, karena Maryam itu perempuan, nabi itu tidak pernah ada perempuan. Rasul sepanjang masa tidak ada perempuan, semua laki-laki. Untuk suatu hikmah tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi perdebatan juga di kalangan para ahli. Dari sudut pandang perspektif agama lah, bolehkah wanita menjadi pemimpin dunia? Bolehkah wanita menjadi presiden? Bolehkah menjadi wali kota? Untuk Indonesia, boleh. Apa sih yang nggak boleh untuk Indonesia? Semua boleh untuk Indonesia mah. Macam yang ketiga, wan naw'u tsalits, qasasun yata'allaqu bil ahwadits allati, kisah-kisah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang waqa'at fi zamanir Rasul, terjadi pada masa Rasul. Kaghazwati Badr, seperti perang Badar, wa Uhud, perang Uhud, wa ghazwati Hunain, perang Hunain, wa Tabuk, perang Tabuk, wa ghazwatil Ahzab, dan perang multinasional yang terdiri dari beberapa kafilah, beberapa suku, yang terkenal juga dengan istilah perang Khandaq, itu ghazwatul Ahzab. Wa al-hijrah wal isra, dan peristiwa hijrah dari Makkah Madinah, serta peristiwa Isra dan Mi'rajul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walil qasas al-Qur'ani fawaid minha, kisah-kisah Al-Qur'an itu memiliki beberapa faedah, di antaranya 1, idahu ususid da'wah ilallah. Kisah-kisah Al-Qur'an itu kegunaannya atau faedahnya yang pertama adalah menjelaskan asas-asas, dasar-dasar dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasar ajakan atau seruan menuju Allah Ta'ala. Wa bayanu usul syariah, syariatil anbiya'illah, syariati anbiya'illah. Dan berfungsi untuk menjelaskan pokok-pokok ajaran para nabi Allah terdahulu, sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika mir rasul, tidak seorang rasul pun yang kami utus sebelummu ya Muhammad, illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu, bahwa la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali aku Allah Ta'ala, fa'budun, maka sembahlah aku oleh kalian. Maka hakikatnya dasar dakwah para nabi itu atau syariat mereka, landasan syariatnya sama, yaitu ajakan menuju tauhid. Mulai dari Adam, Nuh, mulai dari Nuh lah, Nuh alaihi salam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsi pertama atau kegunaannya yang pertama. Faedah yang kedua, tathbitu qalbi Rasulillah qulubil muslimin, untuk meneguhkan hati Rasulullah dan hati kaum muslimin, wa taqwiyatu thiqatihim binusratil haqq, dan untuk menguatkan keyakinan mereka tentang adanya pertolongan Allah terhadap kebenaran ajaran agama ini. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa kullan, masing-masing, naqussu 'alaika, kami kisahkan kepadamu ya Muhammad, min amba'ir rusul, dari kisah-kisah, dari berita-berita para rasul itu, ma nuthabbitu bihi fuadak, yang kiranya dapat menjadikan hatimu dengan itu teguh pendirian. Waja'aka fi hadhil haqq, dan telah datang kepadamu dalam kisah-kisah ini semua kebenaran. Wa mau'izatu, dan nasihat, wa dzikra lil mu'minin, serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, tasdiqul anbiya as-sabiqin wa ihya'u dzikrihim wa takhlidu atharihim.
Kisah-kisah terdahulu dalam Al-Quran berguna untuk menunjukkan kebenaran para nabi terdahulu dan menghidupkan sebutan mereka serta mengekalkan ajaran yang mereka bawa, mengekalkan peninggalan-peninggalan mereka. Yang terakhir, wal qasas naw'un min anwa'il adab yusghi ilaihi sam'u. Maksudnya, kisah di dalam Al-Quran itu redaksinya termasuk salah satu macam dari sastra dalam bahasa Arab, sastra tinggi, yang pendengaran manusia akan condong untuk mendengarkannya. Yusri ila artinya mendengarkan. Nah, itulah beberapa, Bapak Ibu sekalian, beberapa di antara fungsi atau faedah lah, lebih tepat faedah atau kegunaan kisah di dalam Al-Quranul Karim. Kita batasi pertemuan kita hingga sampai di sini dulu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Juga sehat selalu sama keluarga. Amin ya Rabb. Iya Ustaz. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.